Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai debat pada hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Kami dari SMK Negeri 6 Sukoharjo, anggota tim kontra. Saya Nindya Budika Andriani Widyatama sebagai pembicara pertama, Adinda Permatasari sebagai pembicara kedua, dan Raditya Rashid Adnan sebagai pembicara ketiga. Mosi debat kita kali ini tentang tantangan kebaruan kurikulum. Menurut kami sangat-sangat tidak setuju tentang adanya kebaruan kurikulum. Dikarenakan 1. Disebabkan berubah-ubahnya kurikulum yang tidak efisien, membuat siswa-siswi menjadi sulit untuk menerima informasi yang baik tentang kurikulum, karena tidak tentu dan tidak pasti. Sulitnya mencerna dan memahami kurikulum ini juga disebabkan adanya perubahan yang sangat banyak dibandingkan dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dibuktikan menurut laporan dari Kompas tahun 2023, sebanyak 65% guru mengaku mengalami kesulitan dalam memahami dan menyesuaikan diri di kurikulum yang baru. Lalu menurut hasil survei dari Puslitjak Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan hanya 40% saja guru yang merasa siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka sepenuhnya. Yang kedua, kurikulum Merdeka saat ini tidak praktis. Karena termuatnya P5 dalam kurikulum ini membuat kita para siswa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan praktek. Terlebih karena kurikulum Merdeka ini bersifat fleksibel, sehingga tidak adanya patokan untuk mengajar dan cara belajar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan sekolah yang melaporkan bahwa kegiatan P5 ini memerlukan biaya untuk melakukan praktek yang dibutuhkan seperti internet, alat praktek, dan perlengkapan yang lain. Berdasarkan laporan dari Tempo tahun 2023, beberapa sekolah di daerah terpencil bahkan sempat menunda kegiatan P5 ini dikarenakan kurangnya atau keterbatasannya anggaran dan tenaga. Yang ketiga, kesiapan tenaga pendidik yang belum merata. Banyak guru yang belum cukup dilatih atau tidak siap melaksanakan pendekatan baru, sehingga pelaksanaan kurikulum yang baru ini tidak maksimal. Dikarenakan juga adanya kesulitan dalam beradaptasi dengan kurikulum yang sering berganti seiring dengan bergantinya kurikulum Menteri Pendidikan juga. Hal ini dibuktikan menurut Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP, hingga akhir tahun 2023 terdapat 48% guru yang mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka secara maksimal. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW, ditemukan bahwa distribusi pelatihan ini tidak merata. Lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terpencil. Yang keempat, fasilitas sumber daya yang terbatas. Sekolah yang tinggal di daerah yang terpencil dan terluar dengan keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai mengalami kesulitan untuk menerapkan aspek-aspek kurikulum yang baru. Selain karena ketertinggalan tersebut, adanya juga permasalahan mengenai penyaluran bantuan dana sekolah untuk memfasilitasi sekolah agar bisa lebih berkembang dan lebih maju. Sumber daya yang terbatas tersebut misalnya jaringan transportasi, fasilitas sekolah yang kurang, minimnya akses air bersih, buku dan bahan ajaran, kurangnya media pembelajaran, kurangnya alat elektronik, dan masih banyak lagi. Hal ini dibuktikan dari data Badan Statistik
Pusat Statistik BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 24.000 sekolah di Indonesia tidak memiliki laboratorium, 18.000 tidak memiliki perpustakaan, dan 7.000 tidak memiliki akses air bersih. Hasil penelitian World Bank Education Report juga menunjukkan bahwa kesenjangan digital antara kota dan desa sangat-sangat tinggi, sehingga penerapan kurikulum yang biasanya berbasis teknologi menjadi tidak merata. Demikian pernyataan argumen saya, selanjutnya pembicara kedua. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pembicara kedua akan menyampaikan beberapa tambahan argumen mengenai mosi tantangan kebaruan kurikulum. Pernyataan saya yang pertama yaitu mengenai kurangnya kejelasan transisi kurikulum. Perubahan kurikulum yang sangat cepat dan tanpa sosialisasi tentunya akan membuat guru dan siswa kewalahan bahkan kesulitan. Sebenarnya, Menteri Pendidikan dan pemerintah mungkin memiliki niat yang baik dan tujuan yang baik agar anak bangsa Indonesia menjadi semakin berkembang dan maju. Namun, niat dan tujuan baik tersebut tidak sesuai dengan keinginan Menteri Pendidikan dan pemerintah. Justru sebaliknya, siswa dan siswi semakin kesulitan untuk berkembang karena berubah-ubahnya metode belajar atau cara belajar. Hal ini dibuktikan oleh Kompas Pendidikan pada 2023 bahwa 17% guru menyatakan kebingungan karena perubahan kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka yang tidak dibarengi dengan pelatihan yang terstruktur. Juga menyatakan sosialisasi yang secara daring dan tidak merata ke seluruh wilayah menyebabkan guru kewalahan. Kemudian yang kedua yaitu beban administratif bertambah. Guru jadi harus membuat perangkat ajar baru, pelaporan, dan adaptasi lainnya yang justru menyita waktu guru. Selain mereka harus bersosialisasi dengan cara mengajar, mereka juga harus memiliki kreativitas dan energi yang banyak agar mereka dapat memberikan pengajaran yang baik kepada murid-muridnya yang baik. Hal ini dibuktikan dengan Kompas pada 2023 terdapat guru SMA yang menyatakan bahwa mereka lebih sering duduk di kursi daripada berdiri di depan kelas untuk mengajar. Kemudian menurut survei oleh Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan pada 2023 mencatat bahwa guru menghabiskan 40-60% waktunya hanya untuk mengurus administrasi bukan mengajar. Pembuatan modul ajar baru dan juga proyek siswa menambah beban kerja guru yang sudah berat. Yang ketiga yaitu mengenai fokus pada penyempurnaan bukan penggantian kurikulum. Daripada terfokus untuk terus mengganti kurikulum yang lama, lebih baik menteri baru yang akan menjabat lebih fokus pada kurikulum yang sudah ada, yang dirasa cocok untuk sistem pendidikan ke depannya. Juga memikirkan cara bagaimana kurikulum itu dapat lebih tertata dan merata. Kalimat yang tadinya mengganti mungkin sebaiknya dirubah menjadi menyempurnakan. Karena menurut saya ada beberapa kebijakan kurikulum yang sudah bagus namun diganti lagi karena menterinya juga ikut berganti. Dengan adanya sistem yang lebih baik dan terstruktur, nantinya akan mendorong kemajuan perkembangan generasi muda dengan lebih mudah. Hal ini dibuktikan pada 20 tahun terakhir Indonesia telah mengubah kurikulum sebanyak 5 kali, yaitu yang pertama KBK, KTSP, K13, kurikulum Merdeka, dan kurikulum darurat. Dan selanjutnya yaitu kurikulum deep learning atau kurikulum mendalam yang bertujuan membekali peserta dengan keterampilan teknis dengan model deep learning. Dari kurikulum 13 sampai ke kurikulum Merdeka saja terjadi banyak permasalahan dan konflik baik antara guru maupun siswa. Apalagi jika akan beralih ke kurikulum deep learning, apakah ini akan menjadi pergantian kurikulum yang ke-6 kali dalam dunia pendidikan? Sekian dari saya, selanjutnya pembicara ketiga.
Baik, di sini saya sebagai pembicara ketiga ingin menyampaikan kesimpulan dari argumen kami. Perubahan kurikulum yang terlalu sering dan kurang efisien atau kurang terstruktur menyebabkan kebingungan serta kesulitan bagi siswa, guru maupun sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Kurikulum Merdeka yang seharusnya dinilai lebih fleksibel justru dinilai tidak efisien dan kurang praktis dalam pelaksanaannya. Kesiapan tenaga pendidik yang belum merata, beban administratif yang meningkat, serta kurangnya sosialisasi dan infrastruktur turut menjadi kendala besar. Oleh karena itu, alih-alih mengganti kurikulum yang baru, setiap pergantian menteri lebih baik fokus diarahkan pada penyempurnaan kurikulum yang sudah ada agar lebih stabil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di seluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 36 ayat 2 yang berbunyi, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Makna dari undang-undang tersebut adalah kurikulum seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di seluruh Indonesia, bukan malah diganti dengan cara yang tidak terstruktur dan kurang efisien. Sebagai contoh, pada saat pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, itu saja banyak sekali kendala-kendala yang terjadi. Oleh karena itu, kami sangat tidak setuju dengan pergantian kurikulum yang terus-menerus terjadi. Sekian, terima kasih. Demikian pernyataan kontra kami berdasarkan tema tantangan kebaruan kurikulum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.